Langsung aja kita hitung warteg versus masak. Kalau dijumlahin, sekali makan kalau beli di warteg tuh 12.000 per 1 mil ya. Nah, kalau kali 5 hari berarti 60.000 untuk budget makan dia per masak. Dia harus beli semua bahan-bahan ini ya. Dan totalnya adalah 77.000. Warteg tuh kadang bisa lebih murah kalau untuk makan sendiri. Halo semuanya, kembali lagi bersama gua Topans TW. Di video kali ini gue mau ngebahas tentang lebih worth it mana ketika kita membeli makan, let's say di warteg gitu ya, versus dengan memasak gitu. Karena mungkin banyak banget di luar sana yang memperdebatkan memasak itu lebih murah bang daripada kita beli makan di luar. Oke, di sini gue akan menjelaskan secara detail, secara rinci beserta perhitungannya. Lebih murah mana nih? Apakah membeli makan itu lebih murah dibandingkan memasak, atau memasak memang lebih murah daripada membeli makanan gitu ya? Langsung, let's say kita sebut aja makan di warteg gitu kasarnya. Dan di sini gue tidak terinspirasi oleh siapapun. Di sini gue sudah menulis materi ini di bulan apa, nanti kalian bisa lihat sendiri. Di sini gue nulis di notes. Dan mungkin gue baru tergerak ketika ada sebuah influencer atau konten kreator gitu ya dari dunia investasi membahas tentang ini gitu ya. Sebenarnya sih gue gak ada masalah, tapi ya gue akan menjelaskan secara detail dengan kapabilitas gua gitu ya, karena ya gua yang mengalami banget persoalan ini gitu. Jadi ya lu langsung nanya dengan expertnya nih di sini nih kasarnya gitu ya. Oke, jadi gua akan jelasin semuanya secara detail, secara rinci dan secara perhitungan gua. Tapi sebelum itu ada yang mau lewat dulu yang satu ini. Oke, jadi sebelum gue bahas ini secara detail dan rinci, gue pengen banget untuk kalian semua buat like video ini terlebih dahulu, share juga ke teman-teman kalian, dan subscribe channel ini jika kalian mau. Kalau enggak ya udah nggak masalah gitu ya. Dan komen juga di bawah buat interaksi kalian dengan gue gitu ya. Gue juga baca komen kalian, gue juga membalas komen kalian satu persatu. Entah apapun itu ya gue akan mencoba membalas. Kalau misalnya memang bisa gue jadiin konten, gue akan jadikan konten lagi di next videonya gitu ya. Oke, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Yaitu menurut gua adalah membeli makan jauh lebih worth it daripada memasak. Ya, mungkin banyak orang yang gak setuju dengan statement ini, tapi ya gua akan menjelaskan secara detail kenapa gue bilang membeli makan itu lebih murah atau lebih worth it gitu kasarnya ya. Oke, misalnya kalian tinggal di sebuah daerah ya, kalian kerja sendiri gitu ya, nggak bersama orang tua gitu ya, nggak ada teman-teman gitu. Misalnya kalian ngontrak bareng-bareng gitu ya, nah itu ya beda lagi ceritanya kasarnya. Nah, tapi kalau kalian ngontrak sendiri ataupun berdua, nah ini yang gue bilang kenapa membeli makanan itu jauh lebih murah. Pertama, kalian tidak membuang-buang waktu. Pertama tuh ya, karena kalau memasak itu kalian butuh waktu, entah itu waktu memasak, waktu mencuci perabotannya dan lain sebagainya gitu ya, waktu belanjanya juga gitu. Nah, kalau beli makan itu tinggal datang, tunjuk, makan, pulang gitu kasarnya. Dan berapa sih beban biaya pengeluarannya sekali makannya gitu, ataupun selama 1 bulannya tuh berapa? Nah, di sini gue punya perhitungan seperti ini. Kita sebut aja kita sekali makan itu memiliki karbohidrat, protein, dan serat yang cukup buat kita. Nah, itu sumber-sumber itu terdapat dari apa sih? Nah, itu dia. Nah, karbo itu dari mana sih? Ya, let's say aja kita sebut nasi lah kasarnya ya. Nasi udah pasti banget tuh ya. Nah, terus nextnya apa? Yaitu protein. Protein itu bisa dari telur, bisa dari ayam, bisa dari ikan, daging, dan lain sebagainya gitu ya. Nanti kalian tinggal pilih aja tuh mana menu yang paling kalian suka. Kalau gue sih ya lebih ke maintain aja. Jadi hari ini gue makan ini telur, misalnya hari besoknya gue makan ayam, besoknya gue makan ikan. Nah, nggak mungkin sih, kayaknya gue nggak ada ikan. Dan besoknya gue makan daging dan seterusnya gitu. Jadi gue maintain aja biar gue nggak bosan setiap harinya. Dan lalu seratnya itu dari mana? Sayur-sayuran, entah kalian suka sayur sop, entah kalian suka sayur bayam, sayur asem, dan lain sebagainya. Nah, di sini itu opsional banget, kalian bisa milih yang mana lauk pauknya. Dan itu pengeluaran kalian itu kisaran 10.000 sampai mungkin ya 15.000 lah paling mahal. Kenapa gue bisa bilang begitu? Di sini gue akan kasih penjabarannya, karena kalau kalian makan dengan telur, terus sayurnya dengan sayur sop dan lain sebagainya, ataupun kalian tambahan dengan gorengan gitu kasarnya, tempe tahu, nah itu paling cuma habis ya 10.000, 11.000 gitu kasarnya. Ya kalau kalian mau minumnya yang lebih enak pakai es teh manis ya itu ya pasti nambah lagi gitu ya. Tapi ya kalau kita ngomong makannya aja itu cuma 10.000 atau 11.000 aja. Kalau kalian pakai ayam atau dagingnya itu ya pasti 15.000 gitu ya habisnya. Dan itu untuk satu kali makan.
Nah kalau kalian makan 3 kali sehari berarti 15.000 kali 3 berarti 45.000 rupiah. Nah kalau gue di sini tuh harus memaintain cara makan gue. Bagaimana caranya gue bisa makan lebih hemat setiap harinya. Jadi gue harus maintain, gue sehari paling makan 2 kali sehari gitu kasarnya. Berarti gue harus tahu nih jam makan gue tuh di jam berapa gitu ya. Yaitu ya di jam 9 atau enggak jam 8 gitu. Nanti gue akan ketemu lagi atau lapar lagi ya jam 2 atau jam 3 atau jam 4 kasarnya. Cara maintainnya itu pakai apa? Nah gue mungkin ada cemilan yang gue sediakan di kosan gue gitu kasarnya. Jadi ya kalian harus bisa memaintain itu biar pengeluaran kalian jauh lebih minim gitu ya. Oke, misal kalau kita sebut pengeluaran kita adalah 30.000 ya kalau gue 2 kali makan. Tapi kalau kalian 3 kali makan nanti gue kasih penjabarannya juga di video ini. Oke, misalnya kalian 2 kali makan, oke, let's say 30.000 kali 30 hari sama dengan 900.000 rupiah. Oke, terus kalau kalian makan gitu ya 3 kali sehari berarti pengeluaran kalian kurang lebih 1.350.000. Nanti kalian bisa cek sendiri kalau misalnya gue salah ngomong di sini soalnya ada penjabarannya juga. Oke, itu dari sisi makan. Kenapa gue bilang ini sangat worth it? Apalagi kalau kalian memiliki kesibukan di luar sana yang tidak memungkinkan kalian untuk memasak. Apalagi kalian orang yang super sibuk, punya bisnis katanya atau punya kerjaan lain, atau kalian buat konten juga ya, kalian nggak punya waktu nih buat masak. Kecuali kalau kalian masaknya ya masakan makanan frozen food gitu, misal let's say nugget, sosis dan lain sebagainya. Nah itu mungkin akan lebih cepat. Nah sekarang di poin kedua adalah gue akan menjabarkan kalau kita memasak apakah benar lebih murah atau enggak tidak. Nah, di sini gue sudah bertanya kepada teman-teman gue. Terima kasih buat teman gue yang sudah meluangkan waktu buat gue untuk menceritakan proses bagaimana sih cara memasaknya gitu. Berapa lama sih, berapa sih bahan-bahan pokoknya ya. Terima kasih yang udah ngasih waktunya buat gue. Dan di sini gue akan menjabarkan apa yang dia ceritakan. Tapi di sini gue ngambil yang make sense aja kalau masaknya ini dan ini gitu ya. Kalau kita mau masak itu apa sih bahan yang harus kita miliki gitu ya. Pertama ya kalian harus punya kompor kasarnya. Kalau kalian memasak berarti kalian harus punya nasi dari mana? Rice cooker, berarti kalian harus punya rice cooker ya kan ya. Kompor, rice cooker sama peralatan masaknya. Nah itu gua nggak akan masukkan ke dalam budget karena itu adalah ya persediaan kalian kasarnya. Tapi di sini kalau kalian mau dihitung, nah berarti ingredientnya atau menu bahan makanannya gitu kasarnya. Lo harus punya beras gitu ya. Beras itu berapa sih harganya? Let's say aja sebulan lo habis 10 kg beras, yaitu harganya sekitar segini. Dan minyak goreng, kalian butuh minyak goreng untuk menggoreng-goreng apapun itu, entah itu kalian mau goreng sambal, kayak mau goreng tempe dan lain sebagainya ya. Dan kecap, saus, telur dan lain-lain. Di sini udah gue jabarin bahan-bahan yang harus kalian persiapkan setiap bulannya. Nah, kalau setiap bulan ini dengan harga segini kita bagi rata-rata 30, berarti kita memerlukan uang untuk satu hari yaitu 6.600 rupiah. Nah, ini gue perhitungannya secara rata-rata aja dari yang beban yang tadi gue tulis dan ketemu di harga 6.600. Nah, berarti ini 6.600 kita belum masak sama sekali. Ini baru persediaan bahan yang dasar banget kasarnya ya. Nah, di sini kita sudah mulai memasuk dalam metode masaknya nih. Nah, misalnya gue kasih contoh di hari pertama nih, kasar dari Senin lah gitu ya. Kalian mau masak dengan sayur bayam ataupun sayur sop terserah kalian, dengan menu proteinnya yaitu ayam bakar atau ayam di sambal. Enak banget nih. Ngomongin makanan tuh gue jadi lapar gitu ya. Apalagi di sini kondisinya gue syuting pagi banget nih. Karena ya gue pengen bahkan berbagi tips ini kepada kalian semua gitu ya. Oke, misalnya kita memasak ya. Oke, kita kasih waktu aja. Waktu memasak kita sekaligus membersihkan perabotan itu kurang lebih ya 1 jam lah. Nah 1 jam ini kita harus hargai nih waktu ini. Dengan apa? Misalnya value kalian tuh berapa sih dalam 1 jam itu harganya? Misalnya lu pekerja di sebuah perusahaan atau pabrik gitu kasarnya. Pasti kan kalian dihargain ya. Kalau kalian lembur per jam itu berapa? Let's say misalnya lu lembur per jamnya dibayar 30.000. Nah nggak mungkin dong lu di rumah, lu istirahat di rumah terus lu dibayar 30.000 dalam 1 jamnya gitu ya. Untuk melakukan memasak kan nggak mungkin. Tapi ya gue beranggapan lu memiliki kesibukan dan waktu lu sangat amat berharga. Oke, let's say 30.000. Oke, kita pangkas aja sepertiganya, mungkin 10.000. Nah di sini aja udah kelihatan nih pengeluarannya yaitu 16.600 rupiah. Nah gue bilang ini sudah lebih mahal daripada membeli makanan di warteg gitu kasarnya. Tapi bang, kok lu perhitungan banget sih tentang waktu? Oke, di sini gue akan jelasin kenapa gue bilang sangat amat diperhitungkan. Misalnya 1 jam
daripada kalian memasak gitu ya, kalau gue sendiri ya lebih baik gue bikin konten kayak gini 1 jam gitu ya, ataupun gue baca buku gitu ya 1 jam gitu, ataupun gue melakukan kesibukan lainnya yang menghasilkan, misalnya gue ngapain lah gitu ya, ngerjain project orang atau ngeditin video orang, dibayar 1 jam ya lumayan gitu ya kasarnya, daripada ya gue masak gitu. Tapi lain cerita ketika gue sudah berkeluarga, gue memiliki anak, ya pasti harus memasak. Nah, karena perhitungannya sudah beda banget, pengeluarannya juga pasti beda, dan makannya pun ya pasti 3 kali atau 2 kali sehari gitu ya. Jadi ya beban pengeluarannya pun sangat berbeda gitu ya. Oke, balik lagi ke topiknya, yaitu masak gitu ya. Oke, kita lagi masak nih ya kan, ayam. Berapa sih ayam ya kan ya? Misalnya lu beli ayam per potong gitu ya, kayaknya nggak bisa sih. Oke, let's say lu beli di pasar gitu ayam potong, berapa potong, bisa 6 potong gitu ya, ataupun ya setengah kilo, sekilo, gue nggak paham ini, tapi ya lihat saya aja 6 potong lah kasarnya gitu, dengan harga kita sebut aja 30.000 mungkin ya kan ya. Nanti kalian bisa ralat sendiri di kolom komentar. Oke, misalnya 30.000, 6 potong dibagi 6 berapa? Berarti 5.000 per potongnya. Oke, di sini udah masuk 5.000 nih. Jadi 16.600 tambah 5.000 itu 21.600. Di sini udah over budgeting gitu ya, dan udah kehabisan waktu juga ya, gue bilang ya jadi nggak worth it gitu ya. Oke, udah lu masak nih ya dengan bumbu dapur ya kan ya, ya apalah itu, bawang lah, sambel lah, dan lain sebagainya, dimasak, digoreng, enak pokoknya udah jadi tuh. Sekarang kebutuhan seratnya yaitu sayur ya kan ya. Sayurnya apa nih ya kan? Oke, sayurnya itu misalnya sayur bayam. Oke, kalian beli per ikatnya 5.000 lah kasarnya. Kalian masak, kalian tumis-tumis ya habis lah itu ya, berarti 21.600 ditambah 5.000 itu 26.600. Nah, kalau dibilang ini lebih mahal nggak sih bang ya? Sebenarnya enggak gitu ya. Tapi ya kalau misalnya itu kan cuma 1 potong ayam, oke lu makan 2 kali sehari, berarti lu tambahin lagi dong 5.000, berarti 31.600. Nah, ini udah over budgeting nih. Lu udah makan 2 kali dengan sayur itu yang lu angetin, nantinya lu makan lagi sore, itu udah 31.600. Sudah kehilangan cuan 1.600 rupiah per harinya kasarnya gitu ya. Gue di sini bukan perhitungan, tapi ya ini realistisnya tuh seperti ini cara berhitungnya. Ini menurut gue, kalau kalian tidak setuju nggak masalah, tapi ini perhitungan gue sendiri. Oke, misalnya kalian makanan cuma ayam sama sayur tok gitu dong, gue pengen ada gorengannya. Oke, tempe sepotongnya itu ya kasarnya 3.000 rupiah lah kasarnya, paling murah. Terus kalian goreng gitu ya kan ya, dengan bumbu-bumbunya. Mungkin kalian beli bumbu jadi gitu yang dengan harga 4.000 rupiah atau 5.000 rupiah di minimarket gitu ya, itu udah kehabisan berapa tuh? Itu untuk 1 kali masak, berarti 3.000 ditambah 31.600 sama dengan 34.600 ditambah 5.000, 39.600 untuk 1 hari. Nah, mungkin kalau kalian makannya 3 kali sehari ya beda lagi, berarti potongan ayamnya yang tadi yang gue sebut di awal ya kan, gue mention di awal, yaitu dengan 30.000 per 6 potong, berarti kan kalau dibagi 5.000 per potongnya, 5.000 kali 3 15.000, berarti 39.600 ditambah 5.000 lagi nih buat 3 kali makan kasarnya. Yang sisanya ya lu angat-angatin aja gitu ya. Jadi 44.600. Apakah ini worth it? Ketika kalian makan 3 kali sehari ya mungkin kalian bisa cuan nih ya kan 400 rupiah, tapi ya waktu kalian ya habis, kalian tidak bisa meningkatkan skill kalian, entah skill cara kalian berbicara, cara kalian berpikir, ataupun skill yang lain sebagainya gitu ya. Oke, di sini gue udah jabarin ketika kalian memasak dan tidak gitu ya. Oke, jadi bagaimana menurut kalian semua? Apakah penjelasan gue ini terlalu bertele-tele, ataupun menurut kalian bang lu perhitungan banget, lu masalah masak aja sama beli makan sampai lu hitung secara detail? Enggak, ini lebih ke prioritasnya tuh lu di mana gitu. Kalau kalian yang memiliki kesibukan yang luar biasa ya kan ya, yang kalian pengennya nongkrong juga kasarnya, itu buang-buang waktu kasarnya ya, memasak ya nggak worth it gitu ya. Dan waktu memasaknya juga kalian kan harus memilih, entah di pagi hari atau di subuh misalnya, ataupun di sore hari, ya itu ya waktu yang kalian sisihkan buat memasak gitu. Tapi ya kembali lagi, ini gue nggak bilang gue yang lebih benar ataupun yang kalian bilang juga yang lebih benar ya, tapi ini kembali ke cara berpikir kalian aja. Lebih mana prioritasnya, apakah kalian banyak prioritas gitu ya, jadi ya harus ya beli makan aja lah daripada gue capek-capek. Tapi ini tidak compare atau tidak sesuai jika pendapatan kalian itu gede gitu ya kasarnya, ataupun memiliki kesibukan yang luar biasa, sibuk banget, gak ada waktu lah kasarnya. Kalau lu buat masak ataupun beli makan aja kayaknya lu nggak ada waktu, harus yang udah disiapin nih makanannya. Untuk orang-orang kaya di luar sana ya gitu dia, yang makanya gue bilang tadi, tergantung value lu selama 1 jam itu berapa sih harganya. Misalnya ya kalau lu kerja kantoran atau pabrik gitu ya lu hitung aja dari jam lembur lu, nah itu harga value lu. Nah, kenapa di sini gue bagi sepertiga ya, karena lu nggak dibayar 1 jamnya itu gitu ya.
Jadi ya gue di sini lebih realistis aja cara penjabaran gue. Kalau kalian setuju, kalian boleh like video ini, komen juga di bawah tentang tanggapan kalian dengan video ini. Nah, share juga ke teman-teman kalian kalau kalian mau, enggak juga ya udahlah, subscribe juga kalau mau juga nih. Kalau enggak ya udah, nggak masalah gitu ya. Terima kasih semuanya, gua Topan STW. Ciao, see you on the next video guys. Bye bye.